Mau tahu teknis mengurus izin operasional lembaga pendidikan? Stay tune terus di Pak Camat 86 Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pak Camat Channel. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang paling fundamental dalam dunia pendidikan. Kalau kemarin kita sudah membahas strategi dan yang lainnya, tetapi apalah arti strategi itu apabila lembaga yang kita pimpin, lembaga yang kita jalankan belum memiliki izin operasional. Hal yang paling fundamental adalah izin operasional. Bapak Ibu sekalian, sahabat pendidikan, mari kita tilik apa saja seluk-beluk tentang izin operasional. Pertama, kalau kita ingin mendirikan madrasah atau sekolah, kita lihat di dua hal yang telah diplotkan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dua hal sama-sama bergerak di bidang pendidikan, tetapi harus kita baca peluangnya untuk lembaga kita. Kita harus memiliki analisis tujuan dari kita mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Ingin bergerak di bidang agama yang bisa bergerak di bidang yang lainnya, maka madrasah adalah pilihan yang baik. Kalau kita ingin di bidang ilmu pengetahuan dan yang lainnya, maka sekolah adalah yang terbaik yang merupakan bimbingan dari Kementerian Pendidikan. Langsung saja pada pokoknya, yang harus kita perhatikan dalam mendirikan dalam mengurus izin operasional. Pertama, kita siapkan segmen administratifnya dulu. Sebelumnya coba Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, tanya-tanya dulu ke Kemenak, bisa di bagian PTSP atau bagian informasi, atau tanya dulu di PTSP-nya Kemendikbud setempat. Sering-sering bepergian ke sana cari informasi. Baik, tentang segmen administrasi. Yang pertama, segmen administrasi yang harus kita siapkan, bahwa kita harus memiliki legalitas yayasan dulu. Setiap lembaga sekolah, baik madrasah atau sekolah swasta, harus memiliki legalitas yayasan. Legalitas yayasan yaitu SK, yayasan, struktur yayasan, dan segala segmen yang merupakan badan hukum yayasan, sampai yayasan tersebut memiliki bangunan dan bangunan yang akan didirikan sekolah tersebut memiliki izin mendirikan bangunan, IMB. Ini penting sekali juga. Kemudian itu tadi penyelenggaranya berbadan hukum. Yang kedua, memiliki struktur organisasi dan ADART yang disahkan oleh notaris, ya, memiliki struktur organisasi. Yang ketiga, mendapatkan rekomendasi dari binaan, dalam artian pemerintah, Kemenak atau Kementerian Pendidikan. Maka Anda harus sering cari informasi dan jalin hubungan baik. Yang keempat, memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan paling sedikitnya 1 tahun pembelajaran. Jadi 1 tahun pembelajaran berikutnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, itu disiapkan semua dalam bentuk dokumen. Itu dalam segi administratif. Kemudian dalam segi persyaratan teknis. Nah, syarat teknis yaitu memiliki dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum itu dokumen 1 dan dokumen 2. Ada silabus, ada RPP dan yang lainnya. Nah, akan kita bahas di selanjutnya kalau ingin detail ya. Kemudian dan juga rencana pengembangan. Ada RIPM, RIPS, rencana induk pembangunan madrasah, rencana induk pembangunan sekolah. Ya, kita buat dulu, disahkan, jadikan sebuah dokumen. Kemudian memiliki jumlah dan
persentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, guru, kepala madrasah, dan tenaga administratif. Nah, ini kita siapkan dalam sebuah dokumen. Dan yang keempat adalah sarana prasarana. Teknis sarana prasarana harus kita siapkan. Yang ketiga yaitu persyaratan kelayakan. Jadi banyak hal yang perlu kita siapkan para sahabat pendidik. Persyaratan segmen kelayakan kali ini yaitu ada tata ruang. Tentu hal ini berkaitan dengan bangunan ya. Tata ruang itu memiliki nanti berapa siswa yang kita terima, kemudian kelayakannya berapa, luasnya berapa, kemudian letak geografis. Letak geografis kita harus sering-sering silaturahmi ke beberapa sekolah yang sudah ada. Jangan sampai mendirikan sekolah tetangga kita adalah sekolah dan sekolah kita hampir sama. Nah, ini harus ada hubungan yang baik dengan masyarakat. Karena banyak juga yang mendirikan sekolah terhambat gara-gara itu. Kemudian segmen ekologisnya kita siapkan, prospek pendaftar yaitu siswa, kemudian sosial dan budaya. Nah, ini masyarakat tadi, hubungan baik dengan masyarakat, bahwa masyarakat menghendaki madrasah atau sekolah yang kita dirikan akan mendapatkan izin dan didukung oleh sosial budaya. Jangan sampai kita mendirikan tapi mengganggu sosial budaya yang setempat. Itu sulit akan mendapatkan izin operasional. Kemudian demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal. Jadi ini yang telah kita bicarakan, STP, segmenting, targeting, dan promoting tadi. Ada segmen-segmennya yang harus kita siapkan sebelum kita mendirikan itu. Nah, dari 3 segmen, segmen administratif, segmen teknis, dan segmen kelayakan tadi, itu mohon dikolaborasikan dan sering dikomunikasikan pada pemerintah dan masyarakat, termasuk di desa ya, karena itu yang akan menjadi kunci sukses kelancaran dari mengurus surat izin operasional tadi. Targetkan selama 30 hari setelah kita mendaftar, nanti divisitasi oleh tim pemerintah setempat, baru nanti setelah ada studi kelayakan dikeluarkan izin operasional madrasah atau sekolah tersebut. Silakan dicoba, semoga sukses, lancar terus memperjuangkan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.